Oke, sikat Kak. Oke, Bang, sedikit update lagi dong Bang untuk perkembangan dari artis inisial R, P, dan T tersebut udah sejauh mana? Terima kasih. Salam hormat untuk warganet plus 62. Kami harus melapor ke publik tentang apa yang telah kita lakukan bersama-sama terkait dengan dugaan-dugaan yang melibatkan selebritis atau pekerja seni dari mulai inisial P, R, T. Kami bangga karena ini terus bergerak dan kami harus bangga juga melapor kepada warganet, dan kami sampaikan bahwa senyatanya, sejujurnya besok kami akan ke Menko Polhukam untuk menyampaikan perkembangan-perkembangan setelah kami membuat laporan pengaduan masyarakat ke KPK. Adapun perkembangan itu adalah temuan-temuan dari breakdown surat yang ke KPK yang juga sudah diterima oleh Pak Mahfud. Kami harus sampaikan bahwa kami sejalan dengan apa yang dikerjakan oleh kantor Kementerian Politik Pak Menko Polhukam, yang juga untuk mendobrak, membuka persoalan-persoalan pajak, komplotan pajak dari tersangka Rafael Alun Trisambodo ini. Sekali lagi kami bangga, dan kita harus perhatikan juga bahwa terhitung kemarin pemerintah, termasuk salah satu adalah Pak Menteri Bahlil, Menteri Investasi, sudah menyampaikan bahwa orang-orang kaya di Indonesia ini hanya itu saja. Jadi itu tidak lepas daripada cuci uang yang didapatkan dengan cara buruk dan dilakukan dengan cara buruk pula. Jadi besok prediksi siang-siang hari kami akan sampaikan kurang lebih 1.100 lembar dokumen pendukung lain terhadap negara Pak Menko Polhukam agar mudah mengkonsolidasikan aparat hukum, baik itu polisi, baik itu jaksa, dan atau berkoordinasi dengan PPATK serta pihak KPK. Kami harap pemerintah menggunakan momentum baik ini guna menemukan formulasi mencegah kasus-kasus seperti ini terulang kembali di masa depan. Harapan kita Langkah Abang membawa kasus ini ke Menpolhukam ya, itu dalam rangka mendesak pemerintah khususnya Menpolhukam untuk bergerak dalam kasus ini juga, atau memang ada strategi khusus dalam untuk menyelesaikan kasus ini, dalam membongkar semuanya? Kami lihat bahwa proses-proses yang kita dorong ini adalah menambah kelengkapan apa-apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, apa-apa yang sudah dilakukan oleh KPK. Kami berharap agar ini menjadi cermatan, agar ini menjadi satu model untuk didorong Pak Mahfud, mungkin juga Pak Bahlil, juga Pak Firly, dan komisioner di KPK. Kami berharap minggu depan beliau bisa mengumumkan kepada publik, karena ini adalah persoalan publik, ini adalah uang publik, tentang sudah seperti apa persoalan ini. Kita tidak mau terjebak hanya di saudara Rafael Alun semata. Ini adalah komplotan. Mengutip pernyataan KPK, ini adalah komplotan, dan kami menambahkan bahwa ini memang komplotan yang luar biasa. Begitu. Karena emang Abang melihat dari sosok Pak Mahfud ini yang kuat, atau gimana Pak? Kami melihat bahwa pemerintah sekarang bukan hanya Pak Mahfud ya, tapi mungkin performanya ditunjuk melalui individual Menko Polhukam, bahwa pemerintah ingin melakukan perbaikan di penghujung pemerintahan ini. Kami lihat bahwa Pak Jokowi menugaskan Pak Mahfud untuk mengambil langkah-langkah yang tepat, termasuk tentu memeriksa yang ke depan. Kalau temuan hasil kami adalah habis kasus yang disebut-sebut inisial selebriti inisial P, R, T, kami menemukan kasus ada selebgram S. Selebgram S ini terkonsolidasi pada kasus persoalan pajak dan atau penggunaan uang-uang kotor di lingkungan pertambangan, seperti yang sudah kami sebut lalu-lalu, bahwa habis kemarin Rafael dan keluarganya serta bisnisnya ini bergerak kepada persoalan pajak dan cuci uang di pertambangan. Pasca ini baru bergerak di konteks perbankan. Jadi besok kami akan antarkan kepada Pak Mahfud MD supaya beliau mempunyai masukan-masukan yang berbeda dari perspektif pemerintah sendiri. Harapan kami netizen bisa mendorong dan membantu Pak Mahfud, begitu. S ini siapa sih Bang? Istri dari atau? Kalau S ini yang kami telusuri terkontraksi ya, itu dalam konteks pajak 2020 sampai 2022 angkanya hampir 2 triliun rupiah. Mereka ngemplak. Ini adalah perusahaan tambang yang banyak persoalan dari awal, tapi bisa masuk beberapa unsur ke dalamnya dalam konteks persoalan-persoalan itu. Dan kami lihat bahwa
S ini, selebgram ini mempunyai daya rekat untuk bergeraknya korporasi ini menjadi seperti berperforma baik. Padahal sebetulnya menurut kami ini tidak baik. Ini baiknya Ibu Sri Mulyani juga cepat menelisik kasus pajak 2020-2022 yang mereka ngemplang 2 triliun itu. Apa kontribusinya? Maksudnya dialihkan melalui S ini dialihkan sebagai menjadi apa uang itu? Mungkin jadi PT atau jadi pet shop mungkin kan? Kami lihat bahwa dia masih belum bayar pajak. Mumpung ada kasus Rafael ini, instrumen pajak sebaiknya menagihkan, mengejar perusahaan tambang ini. Jadi inisial selebgram S ini mempunyai daya rekat karena suaminya adalah orang berseragam berpengaruh pejabat di salah satu instansi. Jadi tapi nanti semua dokumen itu hampir 1.200 halaman kami akan serahkan kepada Pak Mahfud MD. Insya Allah besok siang-siangan. Begitu. Bang, tapi untuk S ini, mohon maaf bang, suaminya saat ini sedang berkasus seperti apa bang? Terima kasih. S ini di data kami disebut sebagai S mata, disebut dalam korporasi itu dan mempunyai posisi yang strategis. Kami menduga analitatif kami dia mempunyai daya rekat sehingga perusahaan ini bisa berjalan padahal sesungguhnya tidak layak jalan karena sejak tahun 1994 perusahaan ini selalu bermasalah. Namun di 2016 dia menjadi seperti nyaman dan disitulah masuk personal yang menurut kami seharusnya tidak ada kaitan kepada pemilik awal perusahaan, tapi menjadi ada kemungkinan bargainingnya di angka 2 triliun itu. Jadi kita bersama warganet plus 62 mendorong agar 2 triliun ini bisa didapatkan negara, hampir 2 triliun ini. Kita berharap di situ. Sekali lagi kami mendorong pemerintah bukan untuk enggak melangkahi, bukan untuk enggak menyatakan itu keliru, tapi kami hendak melengkapi dari hal yang kecil sekalipun. Kami bukan siapa-siapa. Tetap kami sebut bahwa kami adalah peniup duit. Bang, tapi bisa dipertanggungjawabkan dengan inisial yang baru saat ini Abang sebut S? Kami akan pertanggungjawabkan karena memang database data menyatakan demikian. S adalah selebgram yang konsolidasi, terpengaruh dan bergerak di korporasi itu. Begitu. Tapi banyak netizen mengatakan spill aja, udah sebut aja RPT. Kenapa harus ada muncul 25 artis, lalu 3 band, dan sekarang muncul lagi selebgram S? Jadi selebgram S ini adalah di dalam lingkup 25 pekerja seni, selebriti dan atau artis itu. Kami memunculkan satu-satu untuk menguatkan petinggi negara kita, instrumen negara kita agar lebih cerdas, lebih cermat dan lebih mau menelisik kasus pajak. Ini luar biasa menyakitkan hati masyarakat. Dan penyebutan satu demi satu adalah strategi untuk memudahkan publik melakukan dorongan agar memudahkan netizen plus 62 untuk memberikan dukungan agar ini terungkap. Seperti sebutan kami terdahulu, kasus ini teramat panjang dan terlalu banyak yang terlibat. Begitu. Abang apa? Oke, mungkin kakak aja deh. Iya, bang. Netizen juga bilang abang malah di sini hanya berkeluar-keluar, bukannya melapor ke polisi. Penegasan bang, seperti apa sih harus prosesnya itu? Kami kan sudah menyampaikan pengaduan ke KPK. Kami tembuskan ke Pak Menko Polhukam, kami tembuskan kepada Ibu Sri Mulyani. Ya, beliau-beliau juga bekerja kan. Kita berikan waktu kepada mereka karena mereka adalah pemimpin kita di sektornya masing-masing. Jikapun kita belum mendapatkan percepatan layaknya kecepatan warganet Indonesia, kita tetap memantau. Kami tidak dalam kaitan untuk melebarkan ke profesi pekerja seninya. Kami fokus pada tindak pidana kejahatan perpajakan menggunakan kewenangan negara oleh oknum-oknum ini. Kita berharap agar ini dituntaskan oleh pemerintah. Kami mau mengatakan ke Ibu Sri Mulyani, kami sudah dorong terus-terusan. Dipecat aja itu orang yang disebut bagian dari komplotan Rafael yang sekarang ada di lingkungan Ibu Sri Mulyani. Nggak susah kok. Tapi memang teruji, terbukti dari dulu ya. Teman-teman mengatakan ada satu wartawan senior mengatakan Ibu Sri Mulyani belum pernah terbukti memberikan sanksi pemecatan terhadap anak buahnya. Begitu. Oke. Bang, mungkin banyak dari netizen juga geramkan pastinya kan abang kenapa cuma spill kayak. Ada yang menganggap bahwa abang
maaf nih Bang, belum punya cukup bukti Bang? Tidak mengapa, toh kita mampu menjabarkan dengan sedemikian rupa karena on database. Ada data di kita. Bagaimana korporasi yang sejak tahun 94 bermasalah kita bisa detail untuk analisa. Dan kalaupun kami penyebutan inisial, kami sebenarnya dengan menyebutkan inisial saja saya sudah dapat risiko gitu kan. Hari ini dari mulai tadi anak saya kebetulan keluar rumah, hendak buka puasa bersama temannya, sudah melihat ada kecurigaan mobil putih Avanza sudah foto-foto gitu ya. Tadi saya juga sedang berjalan ada tempat pertemuan kita ini, saya juga diikuti oleh mobil yang sama gitu ya. Jadi artinya risiko-risiko itu kami hadapi juga kok. Tapi kami hakul bahwa niat baik itu, perspektif penilaian itu banyak berbeda, gak apa-apa. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana kasus ini bermuara di tangan KPK, aparat hukum lainnya, apalagi kalau khusus kami coba datangin Pak Mahfud MD besok hari. Harapan kita Pak Mahfud lebih memberikan perhatian terhadap kasus tindak pidana perpajakan yang menurut kami komplotan dari Rafael Alun Trisambodo ini. Ini tersangka KPK itu. Begitu. Bang, bicara soal menyuarakan pencucian uang, Abang mikir juga nggak sih Bang untuk dampak impact ke keluarga sendiri yang seperti tadi mendapatkan sebuah teror gitu? Nah itu memang saya yakinkan istri saya kebetulan sakit ya, dia kena cancer, ya kasihan juga, tapi sampai dia bilang cepat-cepat pulang gitu ya. Anak saya juga sampai nggak enakan, dia perempuan kebetulan kriminolog dia ya, jadi dia lebih objektif menyampaikan pesan-pesan terhadap saya ayahnya gitu. Tapi kami yakin nilai-nilai kebenaran tidak mungkin dikalahkan orang-orang yang jahat begitu. Oke, Bang, sorry, ini kan maksudnya kan kalau ancaman itu kan bersifat negatif ya. Itu dari datang mungkin bisa dari pihak yang Abang bongkar gitu. Kalau mungkin dari sisi sifat yang positifnya kayak mungkin Abang dirayu-rayu mungkin sama mereka, ada gak sih Bang? Terima kasih. Ya, sampai saat ini pihak-pihak yang kita tiup fluid itu yang terkena secara langsung, alhamdulillah sampai saat ini kami memang tidak mempunyai akses dan tidak berkomunikasi. Tapi ada nilai-nilai positif yang kami dapatkan, banyaknya luar biasa, dimulai dari keluarga kecil kami, keluarga teman-teman kami memberikan dukungan, bahkan bantuan-bantuan untuk makin semangat mendorong persoalan ini. Maka kami tidak pernah alergi kalau publik bertanya, memberikan jawaban, respon terhadap publik yang berbagai macam warnanya. Ada yang mendukung, ada yang semi diam, ada yang semi melihat, tapi ada juga yang mencibir. Nggak apa-apa, itu adalah hak publik. Biarlah nanti kasus ini kita serahkan kepada KPK. Kami dengan senang hati nanti untuk menyampaikan kasus, data, dan analitatif kami kepada KPK. Bahkan untuk berdiskusi kenapa sampai kami menyimpulkan demikian, kami siap dengan aparat di KPK. Kami akan dengan senang hati menghadiri jika mereka mengundang kami. Atau kalaupun Pak Mahfud mengundang untuk diskusi, kami sampaikan apa yang kami tahu, kami sampaikan apa yang kami sudah punya terkait data-data itu. Prinsip-prinsip dasar data sudah kami sampaikan kepada KPK. Besok juga kami akan tambahkan, karena memang di dunia maya ini, warganet ini mendorong untuk penguatan kasus ini harus diungkap sampai ke akar-akar. Gitu. Oke Bang, sedikit tanggapan terkait dengan circle dari R sendiri, sempat memposting bahwa seperti sindiran gitu Bang, dia bilang ini loh pekerjaan gue yang disangka-sangka sebagai afiliator. Kalau kami pikir ya, terlepas dari siapapun R, ya kalau mau dibuka kepada publik dibuka saja, kan kita tidak bisa larang. Tapi kan ukuran-ukuran yang dibuka seperti apa kan publik juga tahu Pak. Untuk mengatakan si A atau si X kaya kan komponennya mudah, pajak pribadi dan pajak badannya besar atau tidak, dari situ kelihatan. Terus kalau kita bicara bisnisnya, sirkulasi uangnya, arus kasnya, setara tidak uang masuk yang menjadi modal usaha dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu, nggak susah. Kalau itu udah kelar bisa disampaikan kepada publik seperti sindiran kepada kita, yang monggo, nggak ada kendala di kita kok, karena target kita bukan selebriti P, R, T, atau S. Kita adalah bagaimana komplotan Rafael Alun Trisambodo yang sudah jadi tersangka di KPK
yang dimulai dari LHKPN-nya, kemudian sampai kepada temuan-temuan puluhan miliar uang cash di safety box itu, yang kami duga itu adalah seri penerbitan 2020 sampai 2022, ini kan menunjukkan ada sesuatu yang salah. Terlalu luar biasa kan seorang aparatur sipil negara yang seperti itu mempunyai hanya uang cash sedemikian besar loh. Belum rumahnya Jakarta Selatan, belum rumahnya Jakarta Barat, dan bisnis-bisnis lainnya. Kita bukan sirik, bukan dolim terhadap orang. Kita pengen tahu lo dapat dari negara itu dari mana, kan begitu mudah kan? Nggak sulit menjawab itu. Tapi kan ini nggak berkelit membentuk persepsi seakan-akan teraniaya. Warganet kan nggak bodoh. Warganet kan ngerti. Warganet paham. Ketika dia mengatakan bahwa ibunya adalah sosialita, warganet buka, enggak, pedagang kok. Ketika warganet dia menyebut bahwa dia tidak punya uang cash, malah disebut pinjol aja gitu kan. Kan nggak susah. Coba lihat, harga tas termahal punya siapa? Punya istrinya dia, bukan? Dijelaskan dulu itu uang mana. Maka kami sebut, jangan kita tertegun atau terperangah dengan orang yang kelihatan terhormat. Sesungguhnya dia adalah perampas kehormatan rakyat itu. Begitu. Ada rencana mungkin untuk menantang orang-orang terkait kayak R ini, whoever he is gitu kan, kalau untuk menantang membuktikan bahwa apa yang dihasilkan itu halal. Terima kasih. Kami tidak pada level itu. Kami lebih fokus menyiapkan energi kami, pikiran kami, perasaan kami, hati kami atas dukungan netizen plus 62 untuk fokus ke kasus Rafael Alun Trisambodo komplotan ini. Begitu dia. Jadi kami bukan hendak menafikannya. Jikapun publik melalui warganet dan netizen ingin seperti itu, monggo, kami tidak bisa memberikan pendapat. Kurang.